Kulo niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hadis selalu mau nopo tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau bila istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isyamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Sinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo ufuk. Ini rumah. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30. Lo tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari Kanjeng Nabi bareng itu. Ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi baru subuh iki. Wiri ya, lo kan cek wiridan. Lo mulai mau wiridan. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau cek unggul macananku. Lha iki tenan lho terbiyen. Ya mau cek wiridan. Aku mau duwe 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridane mulai napa? Niki ben sampean roh tanate wiridan. Gini ku Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Ini kita bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar tahun. Ini kalau niati nangin dalam. Kalau nu gak ada anjani itikaf Mirian gitu biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini. Niki dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati nampak mencukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah ini maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokholki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk, bajingan, pokoknya ada dokholki. Kula nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 4:30 Juwairiyah mau iku rong mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah nafase uang ora umat to uang kok wae. Nak maca selawat ya ngoten niku. Ada mawati aku ilmu wong pokoke ngoten. Ini kalau cerita sing ringan-ringan gitu, masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ingin kode Mas Romanto, ini sebagai waduri. Kalau masalah fikih yang memang harus dikaji oleh GN, GN yang biasa batul masalah. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah itu sufi kalau pensiun, nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah, mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi misbah. Wong muni tolak tuki salasan iku wis tolak bae. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salasan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salasan loh, tidak tolak tuki. Paham sih?
Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping telu, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping telu. Iya tapi misalnya rokin tak jotos ping pisan, tak jotos ping telu kan tetep lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah fikihnya. Ini ngrungokno tenan. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi bukan dua Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, dua Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat ini kalau ngomong tenang. Ketika Allah ngendikan, "Hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah, aku ning bumi sebagai khalifah, yaiku rupa manusa." Dari malaikat Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alusia mayusidu ya wasikut manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamat tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati trek, manusa diangkat dadi apa? Lalu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat Pak. Bener apa salahnya? Ya salah toh. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono Pak. Kalau kalian balik, kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Yang harus meyakini Allah Maha Suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang mriki. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara jadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal mesti kok takokno aku. Cara jadi pangeran eskal dhewe aku mbok jawab. Mong aku pangeran ya ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh Pak. Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Rasa curiga bener Kanjeng Nabi ada takholqihi. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho gitu, SBY guyu wajar duwe karir politik presiden kuwi akeh. Jadi tidak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan iso ora. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Dan itu enggak mudah. Jadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan syarat yang macam-macam. Pokoknya tahan bantu mesti kelainan tak ono pangeran. Butuh desain khusus. Dia itu ya ada dan apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki ora oleh anu, nara ulama, nara wali ora oleh anu. Iku kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan kan jago.
Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar. Setan itu kacu, mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo meluso. Nah, godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau sing wong alma, mau buat setan. Setan itu sopo kok sifati nganti hebat ngono. Angger godo iso nyesatno, angger godo iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan nopo? Tisu. Ya kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu orang ana tenan ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune itu ruwet, tapi yo gampang, kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil menghendaki diri sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pangeran nak kalah kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kalah. Wah. Mu'tazilah enggak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah di soal perkara kan apa ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngene kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani, lha tapi urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya dia ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama, urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model enggak tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iku. Dia germuni subhanallah wa akbar ya bar. Pokoke maksud Allah Maha Agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah akbar apa sing mau besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula langgep setan yo mimpi lu hadidar. Cara kula nggih kasu. Sak kula nganggep setan lu kasu. Mulane ada hadis antik yang dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih. Tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya. Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning arepku tak dudukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to ya, nggih kayak besar on hadis yo. Iya, tapi ning arepku setan tak dudukno. Jadi ini gelem napa? Ada lucu, setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu a'lam. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kowe udah nyesal. Gus sama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, ra di duwe ya iskal, di bojo judes ya napa? Iskal, ambek kanca dineng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Gak ngono Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku watuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong ngono lah tak mopo. Aku lu manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Enggak kecuali aku mau romam, lah udah ada. Aku ning omahku dhewe misale. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibukukan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Husain Al-Halad, kayak kasus Sikijinan. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gini. Bikin simulasi percontohan, tidak usah dibukukan. Lalu memang nggak boleh dibukukan. Kemudian kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Gini gue subhanallah, walhamdulillah, wallahu selesai. Mulane kula mboten seneng mbek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan
Awak godane setan, wong alime kadang keridu, wong sing soleh puluhan tahun kadang keridu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik soleh nganti 20 tahun soleh, di murid ribuan. Wong semono yo kalah be godane. Jadi setan itu menangan, paham menapa? Malah dase gede, mergo sing puji menangan, paham ya? Aku lah mau tak anggap tisu dene. Ati cilik dene ngadepi aku, kok tak anggap napa? Tisu mintil hadita. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah, itu lebih ringan. Subhanallah wa bihamdih. Jadi cara kula ketemu setan tak kok iki yakinan sing gawe sapa? Ya sing gawe aku ya Allah ya sampe ya apik setan apik. Ya termasuk setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran, dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama tali syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari'um minka inni ataquha rabbal alamin. Ya. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni ataquha rabbal aku mesti tenan pikiran wong aku tau ora. Bari ku setan mending ngene. Menungso cek gua-gua ora tau ora swarga, ngono ambek pangeran mati matian. Aku tetep ora lho setan ora tau dino lho, piye lho. Setan ora tau mabuk, piye. Dia ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Wala nek Quran nyontono kama talis setan isqala lil insani kufur, tapi pala maka faro qala inni bari'um minka inni aqu wa rabbal alamin. Kok sing kafir aku wedi, kira wedi. Lho setan paling wedi pangeran, dia roh tenan keluarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali lho pangeran ngagem radhe perkarane kudune dekne dadi pemimpin tok perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek agam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok. Ya apik karo dene ya. Jadi tenan mboten guyon. Mau ora ini atau kuwa rabbal mesti dene be pangeran mesti. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, nak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksudne piye. Kowe ngotak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi inna setana ala kulli syai'in. Kowe dadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kita tahu maksiat, si bodoni uang ya apa lah, pokoknya maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusikan maksiat itu kau setan apa kau kan orang, kan istighfar kan itu. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat jenengan. Orang kok didiskusikan, sama maksiat itu asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Kehendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, malah apa? Maksiat itu malah double-double. Jadi maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek malah double-double. Malah nek ngaji iki tak tobatno sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan sing elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong niku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras niku kula yakin tenan nak pangeran gawe kula ya manfaat. Artinya ya coba ono gunane. Gunane ulama yang mulang kan wong juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati. Cara wong akeh jabatan negara ini di wakil bupati. Ndak cari wong akeh cara hukum Gus Pulau niku. Dadi nyumbang madrasah jadi kan tak warai. Ngeten Pak. Lombaran itu wis kulino. Dadi ra kesusu juga yang nggih kula niku mboten nolak, nggih mboten nampa. Tapi nek jenengan nglatih kula juga niku kula mboten mendesak kemlaran men kulino. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nek sampeyan ben ngamal ya ngamal tak kok pangeran, ngamal ikhlas ta ora, nek urusan ku pangeran ya mulang aku kok kilak kiai coba warai perhitungan roh dua bener tak muni. Bagus catat di kula nek sedekah iki yang yo tak ngono nek dekne sedekah kok pengen golek ridane pangeran mbok disiksa apa urusane dekne mbek pangeran. Tapi ora usah nglatih kiai, wah ngurang disedekahne dhuwitku akeh malah nglatih kiai tomat. Dadi urusane dhewe-dhewe. Mulane di Quran man amila sholihan fali nafsi wong nang amal saleh go awake. Jadi misalnya wong sedekah sing untuk ra dekne lah.
Ya sudah gitu saja. Nah, cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah berjerok-jerok no paham gitu. Iki ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latih. Dilatih. Tapi ini nyata. Dari bawah warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan